Nauzubillah. Kalau Mbak ngomong layak atau tidak layak. Pantas atau tidak pantas. Semakin tebalnya warna merah muda di setiap pasangan itu mengindikasikan bahwa mereka berjodoh panjang. Di perpisahan 2021 ke 2022, Mbak melihat ada gejolak alam yang luar biasa, terutama tentang pergerakan dari gunung-gunung dan reaksi dari gunung-gunung berapi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi, karena ketika itu terjadi maka akan ada bencana susul menyusul, kemudian diganti dengan bencana yang lebih dahsyat lagi, yang berhubungan dengan air. Karena kita masih belum masuk ke sumber air yang terbesar. Nanti Januari, Februari kan musim hujan tuh. Nah, itu waspada banget karena banjir yang akan kita alami di tahun 2022 mengkhawatirkan, akan menelan banyak korban jiwa. Dunia hiburan di tahun 2022 masih mendatar saja, tidak ada sesuatu hal yang mengejutkan, yang masih biasa-biasa saja. Kalau kita ngomongin ada artis pendatang baru ya, tapi dari dunia musik ya, bukan dari dunia selebriti. Terus yang kedua, ada artis-artis senior yang memang akan pergi di tahun 2022. Terus ada pasangan senior ya, yang jauh dari gosip, dari apa, tiba-tiba bercerai. Ada kasus skandal yang menghebohkan di tahun 2022. Skandal seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Pokoknya skandal aja itu. Mbak, yang soal bercerai tadi, boleh sebutkan inisialnya nggak sih, Mbak? Mbak dulu tuh nggak cuma nyebutin inisial, tapi Mbak dulu nyebutin nama. Kalau sekarang Mbak nggak. Nih, tahu kenapa Mbak Mijan nggak mau nyebut inisial? Kenapa, Mbak? Netizen itu menghubungkan tapi kadang salah. Mbak targetnya misalnya inisialnya adalah netizen tuh menggiringnya adalah yang ono, padahal Mbak tuh yang itu misalnya. Itu yang jadi nggak deh, jangan nyebutin inisial kan gitu. Artis senior, dia tuh seorang aktris juga seorang penyanyi. Bukan. Pokoknya ada lah. Iya, nggak ada inisial pokoknya. Dia seorang janda atau bukan, Mbak? Pokoknya itu deh. Janda yang menikahi pengusaha kaya. Pokoknya itu deh. Bang, aku Ya. melihat fenomena yang sekarang itu yang masih panjang tentang ayahnya Vanessa. Seperti apa sih ngelihat akhirnya nanti perseteruan ini, Mbak? Mbak melihat akan berakhir dengan sesuatu hal yang adil menurut yang di atas. Kenapa Mbak Binjan mengatakan demikian? Karena ketika kita mempermasalahkan orang yang sudah tiada, itu energinya berbeda. Hanya orang-orang yang, mohon maaf ya, misalnya yang normal yang akan berpikir bahwa hal seperti itu memang nggak layak untuk diperdebatkan, diperpanjangkan, dipermasalahkan gitu. Karena kalau menurut Mbak pribadi, ketika itu yang terjadi, lebih baik mendoakan daripada membuat masalah. Nggak pantas. Tapi publik juga sudah tahu kan dari awal bahwa hubungan Vanessa dengan ayah semasa hidup juga nggak terlalu harmonis kan gitu. Dan dulu publik mungkin masih berpikir terbelah dua. Yang satu iba terhadap ayahnya karena memang dibenci sama Vanessa awalnya. Tapi di hari-hari sekarang itu kelihatan kan, ternyata memang iya Vanessa yang benar gitu. Asli, Gala itu anaknya Bibi. Kalau Mbak sangat-sangat yakin bisa melihat itu. Dan kalau sudah sampai ke arah situ, Mbak baru dengar soalnya nih. Iya. Subhanallah. Pak, Mbok yang wajar-wajar aja toh Pak. Jangan berlebihan begitulah. Kalau buat Mbak begini, kita punya prinsip, apa yang kita sampaikan itu ada pertanggungjawaban. Contoh misalnya, kalau kita sebagai orang tua terlalu banyak mengumbar aib orang, anak-anak yang akan dapat capnya. Kamu anaknya Dodi ya, misalnya seperti itu. Jadi dikurang-kurangin lah Pak. Aduh Pak, serem amat sih Pak. Nauzubillah. Buat Mbak Mijan itu tindakan yang ya terserah sih, karena itu memang keluarganya. Tapi kalau Mbak ngomong layak atau tidak layak. Pantas atau tidak pantas. Oke, makanya setiap orang tua yang ditinggal oleh anaknya karena dipanggil sama yang di atas, mendoakan bukan membuat permasalahan. Gala akan dekat dengan Fuji. Nah itu jatuh di tangan Fuji, itu di tangan keluarga. Itu. Tapi secara aura memang Gala ini akan menjadi anak yang besar di kemudian hari, anak yang sukses di kemudian hari.
Ya, bagi siapa saja yang bisa merawat dengan tulus seorang Gala nanti akan dapat berkahnya juga tuh kayak gitu. Ricis dengan Rian auranya oke banget. Mbak selalu menyimbolkan kalau simbol asmara adalah aura warna merah muda. Semakin tebalnya warna merah muda di setiap pasangan itu mengindikasikan bahwa mereka berjodoh panjang. Yang Mbak lihat dari Ricis dan Rian, mereka berjodoh panjang. Tuh. Akan segera mendapat momongan mungkin, Mbak? Mungkin tahun ini belum, tapi tahun depan insya Allah. Kalau masalah karena memang mereka punya basic yang ceria ya. Mereka masih bisa dikatakan orang yang paling gampang dan paling pintar menyimpan kejadian aslinya kan gitu. Buat Mbak ya, mereka akan tetap seperti itu, akan menunjukkan sebuah keharmonisan. Problematika namanya orang mengarungi maligaya rumah tangga pasti ada kerikilnya, ada rintangannya. Tapi Mbak lihat mereka bisa menghadapi itu.